Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, pertemuan kita yang ke-8 yang membahas Kitabul Jami' dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan kita masih berada di adab bersin. Ya. Jadi kita bahas kemarin bahwasanya adab bersin terbagi menjadi dua. Adab orang yang bersin dan adab orang yang mendengar muslim lain bersin. Yang pertama adab, ya. Dan kedua kita bahas juga menutup wajah, ya, hidung dan mulut ketika bersin, ya. Yang kedua melemahkan suara ketika bersin. Ini diantara adab yang dibahas dalam syariat Islam. Jadi anjuran kesehatan yang disampaikan oleh tim medis itu sudah didahului oleh Islam 15 abad yang lalu, Pak. Inilah sempurnanya Islam. Ilmu yang paling dekat dengan ilmu agama itu medis. Banyak orang-orang kafir dari dokter, ahli kesehatan, ya, nakes, tenaga kesehatan masuk Islam karena mereka sadar ternyata apa yang mereka pelajari selama ini sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang silam. Contoh sederhana masalah penciptaan rahim yang awalnya dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging yang dikunyah. Kita kunyah daging nih, kita keluarkan. Dan ketika pakai penelitian, baru ada yang namanya mikroskop, baru ada namanya sinar X dan semisalnya, terbukti benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Jadi menutup wajah, ya, menutup hidung dan mulut ketika bersin, ini sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari lisan-lisan para sahabat. Dalam Abu Daud dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Nabi itu kalau bersin meletakkan tangannya atau pakaiannya, ya, seperti kesehatan sekarang, ya, katanya pakai siku dan semisalnya, atau sapu tangan atau tisu dan semisalnya di atas, ya, atau di mulutnya. Au ghadda biha sautahu, dan juga Nabi merendahkan suaranya biar kecil suaranya. Jangan sengaja wajim sampai orang-orang yang mungkin lagi sakit jantung masuk UGD. Gara-gara apa? Gara-gara bersin kita yang kita keraskan, ya. Jadi ini diantara adab. Diantara adab adalah menahan, ya, dan menutup wajah, hidung dan semisalnya dengan tangan, ya, tangan kiri, atau dengan pakaian seperti sapu tangan, tisu dan semisalnya, agar tidak ada sesuatu yang kotor yang keluar, ya, dan tidak menyebar keluar. Dan lebih baik menggunakan tangan kiri, karena biasanya yang keluar dari hidung ketika bersin apa? Sesuatu yang kotor. Contohnya apa? Ingus, apalagi lendir, ya. Dan ini sesuatu yang dijauhi oleh manusia. Dan karena itulah disunnahkan kita ketika bersin menutup dengan tangan kiri, karena tangan kiri untuk hal-hal yang kurang mulia, sedangkan tangan kanan untuk sesuatu yang mulia. Kemudian yang kedua tadi melemahkan suara, karena suara yang besar bisa mengganggu orang lain. Betapa luar biasanya Islam, Pak. Ya, bersin aja diperintahkan untuk merendahkan suara agar tidak mengganggu orang lain. Gak ada Islam, agama selain Islam yang, ya, begitu luar biasa untuk menjaga keamanan, ketenangan orang lain. Bahkan kita kalau baca Quran keras-keras pun dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran, ya, sebuah kebaikan yang satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dilarang oleh Nabi ketika mengganggu orang lain yang lagi sholat, atau misalnya mengganggu orang lain yang sedang istirahat dan yang semisalnya.
Ini poin yang kedua. Yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah, hadis Bukhari. Apabila seorang di antara kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Dan ada ucapan-ucapan yang lebih panjang, Pak. Ya, di antaranya adalah ya falyakul alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi boleh kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal atau alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Ahmad disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kenapa kita mengucapkan hamdalah? Hamdalah kan ya bentuk syukur, karena setelah kita bahas bahwasanya bersin adalah nikmat. Tubuh menjadi ringan karena ada kotoran yang keluar, ya. Menunjukkan orang itu sehat karena dia bersin. Kalau dia sakit, dia nggak bersin tapi batuk-batuk, ya, atau dia pilek, flu dan semisalnya. Ada penelitian mengatakan jantung kita ketika bersin itu berhenti sepersekian detik, Pak. Ketika kita masih hidup berarti kita mengucapkan alhamdulillah. Dan kenapa juga ya kita diperintahkan? Karena Allah menyukai bersin. Dalam hadis dikatakan Bukhari, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu tatha'ub. Allah itu suka dengan bersin dan Allah benci dengan menguap. Sehingga karena ini adalah sebuah hal yang dicintai Allah, kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Jadi bisa dengan 3 ucapan, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillah ala kulli hal. Akan tetapi ada sebagian ulama menilai tambahan alhamdulillahirabbil alamin dan alhamdulillah ala kulli hal ini syadz. Syadz itu menyelisihi yang kuat, sehingga lebih amalnya ucapkan alhamdulillah saja, meskipun boleh semua-semuanya. Dan ini hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Jadi kalau ada seorang yang bersin, maka dia tidak berdosa kalau tidak mengucapkan alhamdulillah. Sekarang adab bagi kita yang mendengar orang yang bersin, ya. Ketika dia mengucapkan hamdalah, maka kita pun mendoakan dia dengan ucapan waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ulama beda pendapat kalau kita tidak mendengar dia mengucapkan hamdalah, kita nggak dengar. Jadi ada teman kita Hachim, ya, tapi teman sebelahnya mengucapkan yarhamukallah. Artinya ini orang mengucapkan hamdalah, tapi kita nggak dengar. Kata sebagian ulama mengatakan tetap disyariatkan kita mengucapkan yarhamukallah meskipun tidak mendengar. Karena orang lain mendoakannya, artinya dia ini sebenarnya mengucapkan hamdalah. Tapi Imam Nawawi, dan ini yang lebih mungkin tepat, tidak disyariatkan kalau tidak mendengar. Ya, meskipun dia ngucap tapi kita nggak mendengar, maka tidak disyariatkan. Meskipun jauh, Pak. Meskipun jauh, misalnya via telepon, ya, teman kita Hachim, alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Atau video call, atau via Zoom, Google Meet dan semisalnya. Bahkan ada sebuah kisah yang luar biasa, ya. Ini kisah unik. Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu taala, beliau pernah naik perahu, naik kapal. Ketika di kapal, ya, mungkin naik sungai, ya, Lematang atau ya Sungai Kelekar, ya, Sungai Kelekar bisa gak ya naik kapal? Kemudian apa? Kemudian ada orang di tepi pantai atau di pinggir sungai mengucapkan, ya, bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Dia langsung menyewa, ya, tadi si Abu Dawud tadi menyewa kapal kecil dari kapal gede untuk ke pinggir pantai, ya, untuk mendoakan yarhamukallah. Ya, kalau kapal gede kan ada kapal kecilnya, ya, skoci ya namanya, ya, skoci. Saya sewa berapa? 1 dirham, 1 dirham. Ya, kemudian dia ke tempat tersebut. Kemudian yarhamukallah. Kata orang yang tadi tepi pantai, masya Allah nih, jauh-jauh ke sini cuma ngucapin yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian dia sampailah di kapal. Teman-temannya keheranan, wahai Syekh, ya, kok ente segitunya
ya, sampai-sampai menyewa kapal 1 dirham hanya untuk mendoakan orang yang tidak dikenal yang sedang bersin mengucapkan hamdalah, engkau mengucapkan yarhamukallah. Apa kata beliau? Bisa jadi orang tadi yang mendoakan saya yahdikumullah wa yuslihu balakum adalah orang yang sedang mustajab doanya, sehingga beliau rela merogoh kocek 1 dirham untuk mendengar doa dari orang tersebut, wa yuslihu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ketika malam hari terdengar sebuah suara, ya, suara malaikat, katanya Abu Daud ya rahimahullah sudah membeli surga dengan 1 dirham. Ini kisah disebutkan oleh ya Ibnu Hajar dalam Al-Fathah, disebutkan kepada Ibnu Abil Bar, ya. Nah, kalau tadi ngucapin hamdalah, kalau tidak mengucapkan hamdalah, ya, maka ada 2 kondisi kata para ulama. Yang pertama, kita tidak mendoakannya. Kenapa kita mendoakan yarhamukallah? Karena hamdalahnya. Artinya kalau hamdalahnya tidak ada doa yarhamukallah. Dalam hadis dikatakan fa in lam yahmadillah fala tushammituhu. Kalau dia tidak mengucapkan hamdalah, jangan kau doakan yarhamukallah. Dilarang oleh Nabi SAW. Ya, jadi ada 2 orang bersin di samping Nabi SAW. Satunya hamdalah, satunya enggak. Nabi bilang kepada yang hamdalah, yarhamukallah. Yang kedua ini protes, ya Rasulullah, saya bersin, kenapa saya tidak didoakan juga yarhamukallah? Kata Nabi, karena engkau tidak mengucapkan hamdalah. Jadi kalau dia enggak hamdalah, maka kita tidak mendoakannya. Bagaimana kalau kita menegurnya? Ini diantara poin yang kedua kata para ulama. Kalau tidak ada hamdalah, maka boleh kita mengingatkannya. Afwanakhi, ya, antum tadi bersin bilang hamdalah, alhamdulillah, yarhamukallah, gitu. Ya, tapi ini tidak wajib, diperbolehkan saja, ya. Sebagaimana kisah Al-Auza'i rahimahullah, dia mainnya cantik, Pak, nasihati. Dia enggak langsung ittaqillah, ente enggak. Dia malah tanya, alhamdulillah ada yang bersin Cim. Maaf, kalau boleh tahu apa ya doa kalau orang sedang bersin? Dia bilang alhamdulillah yarhamukallah. Ya. Jadi dia nasihat seolah-olah nasihati tapi seolah-olah bertanya, Pak. Seolah-olah bertanya. Ya misalnya ya orang tua kita sedang ya berbuat sebuah dosa. Misalnya dia sering pakai jimat. Ya kita coba bawa buku Kitabut Tauhid atau yang semisalnya, datang kepada beliau. Ya Abi, ini apa dia maksud hadis ini, Bi? Ya larangan ini. Oh ini larangan pakai jimat ini. Ya. Jadi cara dengan lembut, Pak. Ada seorang ulama, seorang alim, seorang dai yang dia sering mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Apa hukum bersumpah dengan selain Allah? Syirik, haram. Ya. Tapi ini seorang ustadz, seorang kiai, nasihatinya nggak bisa pakai telunjuk, Pak. Ini ada seseorang ulama, ya, beliau pengen menasihati kiai ini yang selalu mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah. Mainnya cantik. Wahai Syekh, boleh nggak, wahai Pak Kiai, boleh nggak saya setoran Al-Quran? Oh silakan, tentu saja. Saya sedang hafalan surat Quraisy. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu hadzal bait. Salah. Falyabudu hadzal bait. Salah. Falyabudu hadzal bait. Yang benar itu falyabudu rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait, Tuhan Ka'bah. Nah, Syekh, berarti demi bersumpah itu baru dia teringat, oh kayaknya nih orang mau nasihatin saya. Karena saya di pengajian sering mengucapkan demi Ka'bah, demi Ka'bah. Padahal kata Allah falyabudu rabb hadzal bait. Bukan Ka'bah yang diagungkan, tapi rabb, Tuhannya Ka'bah ini. Sembahlah Tuhannya Ka'bah ini. Sehingga dia langsung mengubah warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Ya, ini di antara cara menasehati
yang baik. Tapi ini tidak disunahkan ya, meskipun oleh Imam Nawawi mengatakan sunnah, tapi lebih tepat adalah tidak mendoakan dan tidak juga sunnah mengingatkan. Tapi boleh kalau kita pengen mengingatkan. Kalau orang bersin dalam sholat, maka dia memuji Allah, kita nggak boleh mendoakan. Kenapa? Larangan dalam ya berbicara dalam sholat, sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Adapun bersin, maka boleh bersin ya, mengucapkan hamdalah. Pernah suatu ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Setelah saya sholat, Nabi tanya, siapa yang ngomong tadi? Nggak ada yang berani. Siapa yang nyebut tadi? Nggak ada, takut dimarahi mungkin. Ketika kali tanya siapa tadi? Saya ya Rasulullah. Tadi saya melihat 30 malaikat berebutan untuk apa? Untuk membawa ucapan pujian tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji dia. Ya, artinya boleh mengucapkan hamdalah ketika bersin, berbeda dengan Hanafiyah ya. Apa hukum mendoakan ya tashmid yarhamukallah tadi? Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Bahkan Imam Nawawi menukil ijma sunnah. Ya, jadi kalau ada yang mengucapkan hamdalah ketika bersin, kita sunnah, tidak wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Hanabilah mengatakan fardu kifayah, sama kayak jawab apa fardu kifayah? Jawab salam. Kalau ada yang mengatakan ya yarhamukallah, sudah gugur dari kewajiban yang lain. Tapi pendapat yang lebih hati-hati Pak, Zahiriyah fardu ain. Ya, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang bersin, kita dengar yarhamukallah, ya alhamdulillah kita wajib mengatakan yarhamukallah untuk keluar dari perbedaan para ulama. Bagaimana kalau yang bersin dan mengucapkan hamdalah orang kafir? Boleh nggak orang kafir didoakan yarhamukallah? Nggak boleh. Jadi orang Yahudi ini cerdik dalam tanda kutip. Dia bagaimana caranya didoakan Nabi Muhammad rahmat, ya. Jadi mereka pura-pura bersin di hadapan, ya, di dekat Nabi SAW. Tapi Nabi lebih pinter. Acim, alhamdulillah, kata Nabi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau seorang kafir dia bersin, enggak boleh yarhamukallah, tapi langsung loncat yahdikumullah. Boleh mendoakan hidayah, semoga Allah berikan engkau hidayah, dan yuslihu balakum, memperbaiki urusanmu. Dalam urusan dunia boleh orang kafir didoakan, semoga langgeng rumah tangga, semoga cepat sehat. Yang diharamkan mendoakan orang kafir dalam urusan agama, seperti mendapat ampunan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali satu, mendapat hidayah. Ya, boleh mendapat, ya boleh mendoakan ya hidayah. Misalnya kalian fans Ronaldo misalnya, ya doakan dia dapat hidayah, boleh mendoakan, ya. Tapi masih banyak orang yang juga didoakan mendapatkan hidayah. Dan batas mendoakan yarhamukallah 3 kali. Hacim, alhamdulillah yarhamukallah, lagi yarhamukallah, bersin lagi hamdalah 3 kali. Yang keempat, ya kata ya hadis dikatakan yusyammitul atis salatan. Orang yang bersin atau yusyammatul atis salatan. Orang yang bersin itu hanya didoakan 3 kali. Famazadah fahuwa mazkum. Kalau lebih dari ketiga, yang keempat dia bersin, maka itu kata Nabi mazkum alias flu, influenza. Ya, pilek. Maka tidak lagi didoakan yarhamukallah, Pak, tapi doakan syafaqallah. Acim, syafaqallah, semoga lekas sembuh, karena bukan bersin. Atau boleh doa-doa yang lain, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian terakhir kita bahas tentang kalau kita yang bersin tadi, ya hamdalah didoakan, maka kita membalik mendoakan dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah berikan engkau hidayah dan memperbaiki urusanmu, ya. Dan ternyata banyak athar-athar dari sahabat kalau doanya beraneka ragam.
Contohnya ya imam dari madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hadis Abu Daud, wal yarudda yaghfirullahu lana walakum. Acim, alhamdulillah, yarhamakallah, yaghfiru lana walakum. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ya. Ada doa lain dari Ibnu Umar. Beliau ya idza atasa faqila lahu yarhamukallah qala yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Lebih panjang lagi. Ya, semoga Allah merahmati kita dan mengampuni kita semua. Ini hadis Malik dalam Muwatta. Ibnu Abbas beda lagi. Kalau beliau ketika diucapkan yarhamukallah, beliau mengatakan afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Semoga Allah menjaga kita dari api neraka. Jadi banyak versi-versinya, Pak. Sama, ada yang mengatakan boleh semua, tapi yang lebih sempurna yang mana? Yang pertama, mengikuti Nabi, karena kita lebih diperintahkan mengikuti Nabi dibandingkan sahabat-sahabat ya dalam riwayat zikir-zikir. Jadi yang lebih sempurna adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum, meskipun boleh dengan doa-doa yang disebutkan lain dan ini bukan merupakan bid'ah. Jadi kesimpulannya kalau kita bersin ya maka kita mengucapkan apa? Hamdalah. Dan kalau didoakan yarhamukallah, kita mendoakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang kedua, kalau kita dengar orang bersin, dia ngucapin hamdalah, kita doain apa? Yarhamukallah. Selesai tentang adab bersin. Sekarang adab berpakaian. Adab berpakaian. Jadi berpakaian ini adalah sesuatu yang tidak lepas dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Menunjukkan kita adalah orang yang beretika, orang yang punya tata krama, sopan santun. Jadi karena tujuan dari pakaian adalah indah, ya, indah. Karena itulah diperintahkan kita menggunakan pakaian, kata ya Al-Quran ya khudu zinatakum, artinya berindahlah kalian, maksudnya adalah menutup badan dengan pakaian. Artinya keindahan dalam Islam dikaitkan dengan pakaian. Artinya ketika seorang mengumbar auratnya itu tidak indah, tidak indah ya. Karena itulah kita sebagai seorang muslim perhatian dengan adab berpakaian. Yang pertama dan yang kedua ya, ada dalam hadis yang ke-12. Dalam kitab ini hadis yang ke-12 adab memakai alas kaki. Loh kok alas kaki? Karena alas kaki itu bagian dari pakaian secara bahasa. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan alas kaki, jangan pakai kata istakmala. Bahasa Arabnya menggunakan use, bahasa Inggrisnya itu istakmala. Jangan pakai istakmala. Saya pakai sendal, saya pakai sepatu. Jangan menggunakan istakmaltu, misalnya al-khuf, enggak. Tapi pakai kata labisa yalbasu, yang artinya memakai, mengenakan. Karena bagian dari pakaian. Jadi pakaian itu bukan cuma baju, tapi celana dalam, kaos, ya, kemudian peci, kemudian alas kaki, itu bagian dari pakaian. Karena itulah adabnya sama, Pak. Apa adab yang pertama? Memulai mengenakan pakaian dan alas kaki dari bagian sebelah kanan. Pakai pakaian sebelah kanan. Pakai alas kaki duluan sebelah kanan. Dan adab yang kedua, memulai melepas pakaian dan alas kaki dari sebelah kiri. Kalau ngelepas, dahulukan sebelah kiri ketika melepas sandal. Ini hadis dari hadis ke-12 dari kitab ini. Kita sebutkan kata pengarang rahimahullah wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Kalau seorang di antara kalian menggunakan alas kaki termasuk berpakaian, maka mulailah dari yang sebelah kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau ngelepas, dahulukan sebelah kiri. Wal takunul yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Sehingga yang kanan ini yang paling kita cintai dalam tanda kutip. Kalau dia jadi yang pertama ketika makai, biar lebih lama, Pak. Ya, biar waktu menggunakan sebelah kanan lebih
lama, dan kalau ingin melepas dia yang terakhir karena lebihlah lama. Kita muliakan yang sebelah kanan. Ya, dalam hadis yang lain, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Kalau kalian pakai pakaian dan berwudu, dahulukan sebelah kanan. Apa hukumnya? Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah, termasuk dalam wudu, Pak. Boleh nggak wudu kita dahulukan sebelah kiri baru sebelah kanan? Berani nggak praktek? Ya. Ulama sepakat, Pak, bahwasanya mendahulukan sebelah kanan dalam wudu sunnah. Artinya boleh tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Tapi sunnah dan afdolnya dahulukan sebelah kanan. Ya, ini untuk boleh saja, mengetahui bolehnya, tapi kita tetap dahulukan yang sebelah kanan. Ini kalau punya pasangan, Pak, kanan kiri. Kalau peci nggak ada sebelah kanan sebelah kiri, Anda pakai peci kayak gini, Ustaz? Enggak, ya, karena dia nggak ada bagian kanan dan kiri, ya. Topi, kerudung, sorban, ya, maka tidak harus dari sisi kanan karena dia tidak punya pasangan. Beda dengan celana, ya, ada dua lubangnya, ya. Kemudian apa? Pakaian ada dua lengannya, sendal ada dua pasang, baru itu sebelah kanan. Dan ini bukan hanya sendal, tapi semua alas kaki, kaos kaki, sepatu kulit, dan yang semisalnya. Jadi dari sini kita bisa ambil kaidah umum, Pak. Dalam hal-hal baik, dahulukan bagian sebelah kanan. Dalam hal-hal yang kurang baik, dahulukan sebelah kiri. Nabi SAW, kata Aisyah, karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun. Nabi itu hobi, suka dahulukan yang sebelah kanan. Fitana ulih ketika pakai alas kaki, watarajulih ketika bersisir. Jadi sisir dari kanan ke kiri dulu, ya. Bahkan Nabi ketika cukuran, Pak, ketika umroh, ya, habis tahallul, beliau mencukur didahulukan sebelah kanan. Ini sunnahnya. Bahkan dalam mencukur. Wa tuhurihi, dan ketika bertoharoh bersuci, wa fi sya'nihi kullih, dan dalam segala urusan. Adapun sebelah kiri didahulukan dalam perkara-perkara yang kurang baik. Contoh, maaf, bersuci dari kotoran, istinja, cebok bahasa kita, pakai tangan kiri, ya. Kemudian masuk ke dalam WC, dahulukan kaki kiri karena WC adalah tempat yang kurang baik, ya. Mengambil barang yang kotor dengan tangan kiri, karena apa? Kita memuliakan yang sebelah kanan. Ada sebagian ulama mengkaitkan ini dengan hal-hal yang lebih umum. Maaf kalau ada yang polisi di sini, katanya kalau masuk kantor polisi dahulukan kaki sebelah kiri karena di sana tempat banyak masalah. Artinya orang minta perlindungan hukum karena dia bermasalah ke pengadilan, kemudian ke tempat hukum dan semisalnya. Ini ada sebagian pendapat para ulama, ya. Bahkan ketika melepas alas kaki, hal yang kurang baik. Kenapa? Karena bagusnya pakai alas kaki, menjaga kaki dari duri, dari onak, dari kerikil tajam. Karena itulah kurang baik kita melepas alas kaki, karena itulah didulukan yang sebelah kiri, ya. Wallahu taala a'lam. Ini adab yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mendahulukan bagian yang sebelah kanan ketika memakai. Yang kedua, mendahulukan sebelah kiri ketika melepas, ya. Kemudian hadis yang ke-13, hukum memakai satu alas kaki. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah seorang di antara kalian jalan kaki dengan satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaklah pakai dua-duanya atau lepas kedua-duanya. Muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ini kita dilarang memakai satu alas kaki, satu pakai sendal, satu nyeker kaki ayam. Yang boleh dua, pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Balik dari masjid hilang sendal sebelah,
Maka tenteng sendal satu Pak, jalannya nyeker. Ustadz jalan nyeker, bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah jalan nyeker sesekali. Ya, kenapa? Ini diantara perintah dari Nabi SAW dalam sebuah hadis Abu Dawud dikatakan, karena Nabi SAW ya'muruna an nahtafiya ahyana. Nabi perintahkan kami, perintah dari Nabi sesekali, enggak sering kali. Kalau sering kali dikira budak ini, ya jamaah sebelah, ya, jamaah kompor, misalnya zuhud, terkenal zuhud, ya. Ada anekdot cerita ya tentang mereka yang kena tilang nggak pakai helm, dan dia punya kayu siwak, ya. Ditanya polisi, apa dia itu? Oh, ini siwak untuk sikat gigi. Sudahlah, lajulah, ya. Katanya apa? Helm beda terbeli, apa siwak beda beli, sedikit beli, apalagi helm. Dibebaskan dia gara-gara tidak pakai helm, karena dia dikiranya sikat giginya ya nggak cukup uang untuk beli sikat gigi. Ya. Karena itulah juga siwak itu kan sesuatu yang kata para ulama, khilaf para ulama, ada yang mengatakan pembersih mulut, berarti disunahkan pakai tangan kiri. Ada yang mengatakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan sering-sering nyeker, tapi jangan juga nggak pernah nyeker, sesekali Pak nyeker. Kenapa? Dalam bentuk ketawaduan, ya, dalam bentuk ketawaduan. Jadi kita kalau hilang sendal satu jangan pakai satu sebelah. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dilarang? Ada beberapa sebab oleh para ulama. Yang pertama, karena menarik perhatian. Ingat, viral dalam ilmu, dalam agama ini ya lebih identik dengan sesuatu yang terlarang karena menarik perhatian. Karena itulah kita dilarang pakai pakaian syuhrah, ketenaran. Dalam sebuah hadis dikatakan, man labisa thawba syuhrah albasahullahu yaumal qiyamah thawban mudallalan, ya mudallah. Siapa yang pakai pakaian syuhrah, pakaian yang dengannya dia jadi terkenal, jadi pusat perhatian, jadi trendsetter, dilihat oleh orang-orang, maka dia akan dipakaikan dengan pakaian kehinaan di hari kiamat. Dan pakaian syuhrah ini Pak, bukan pakaian yang terlalu mewah, belum tentu yang sangat indah, yang mahal, pakaian raja, tapi pakaian raja ya. Duduk pengajian dia, pakai pakaian raja, pakai mahkota, terus jubah emas itu duduk di sini pengajian, dijingoi uang dia nih. Nah, ini pakaian syuhrah namanya. Pakaian apa? Syuhrah, berlebih-lebihan, ya, sombong. Pakainya emas dewek di sini, ya. Atau pokoknya nyentrik, bahasa kita nyentrik. Atau yang kedua, pakaian yang terlalu usang. Ini termasuk syuhrah Pak. Jahitan kalau sebelah kanan kiri, pengajian, tebok-tebok di sini, tampalan, ya. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Menarik perhatian, apalagi niatnya salah. Dibilang orang yang zuhud, orang yang sederhana, tidak cinta dengan dunia, berharap sedekah dari dermawan. Akhi, antum kata baju ya, ini aku hadiahin. Akhirnya berharap dengan manusia. Ini juga nggak boleh. Ya, jadi kalau ada pakaian yang koyak, ya dijahit. Ya, jangan sengaja dipakai koyak-koyak, biarlah aku zuhud. Jangan. Ya, zuhud itu di hati, bukan pada pakaian. Yang ketiga, pakaian aneh. Ini bentuk syuhrah. Dia enggak mahal, enggak usang, tapi aneh. Menjadi pusat perhatian atau bertentangan dengan adat istiadat setempat. Sebagian daerah pakai peci putih harus haji. Iya, di kampung-kampung itu. Ini baru anak setengah tanggung, kenal kajian sunnah, langsung pakai peci putih, langsung ribut warga, kau ini ngapo? Sudah haji kau. Ya, jadi sebaiknya kita nggak pakai peci putih di tempat tersebut. Kalau sekarang alhamdulillah, haji tidak haji biasa peci putih. Ya. Kalau ada kampung kita sangat pencil Pak, menggunakan jubah itu menjadi istilahnya penglihatan manusia, dilihatin terus dan semisalnya, maka itu menjadi pakaian syuhrah. Maka kita nggak usah pakai jubah kalau emang di tempat tersebut, karena kita itu natural Pak, sesuai dengan zaman. Zaman dahulu ingat Pak, beberapa tahun yang lalu yang pakai songkok hitam, langsung
ejek. Kau nih peci ahli bid'ah. Katanya peci ahli bid'ah. Kalau kajian pakai kondangan diejek. Kau nih nak kajian apa nak? Kondangan. Dulu kita sesaklek itu. Ternyata ketika belajar pakaian itu fleksibel, Pak. Yang penting tidak nyentrik. Tidak nyentrik. Di antara pakai nyentrik adalah pakaian pakai sarung sepaha. Kemudian bawahnya celana, iya kan? Coba kalian pakai ke masjid pakai sarung seperti itu. Dilihat orang nggak kira-kira? Kau nih jadi pagar bagus apa? Ya, apalagi pengantin, itu pakaian pengantin. Maka kita nggak seharusnya menggunakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi itu namanya pakaian syuhrah. Bisa karena terlalu mewah sehingga beda dari yang lain, atau terlalu jelek, terlalu usang, atau nyentrik tidak sesuai dengan masyarakat setempat. Begitu juga orang yang pakai sendal sebelah. Ngapa budak ini? Dijingoi karena aneh dari yang lain, ya. Coba kalian kalau nggak percaya pakai coba. Ya, jalan kaki pakai sendal sebelah. Apalagi tangan satunya nenteng sendal, ya. Dibilang orang kalau nggak stres gila. Sedangkan Islam tuh menjaga kemuliaan, Pak. Nggak boleh kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan harga diri kita jatuh. Sebagian stand up comedy dia menjelek-jelekkan diri sendiri, ya, membodoh-bodohi diri sendiri, sehingga orang tertawa. Ini termasuk hal-hal yang menurunkan kemuliaan. Maka kita harus menjaga kemuliaan kita, jangan permalukan diri sendiri. Ini poin yang pertama, kenapa dilarang. Poin yang kedua, kata para ulama, karena meniru setan. Dalam hadis, ya, Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar dikatakan inna syaitona yamshi bin na'lil wahidah, karena setan dia berjalan dengan satu sandal. Dan kita sebagaimana kita bahas sebelumnya, dilarang menyerupai setan. Setan makan tangan kiri, haram makan tangan kiri, ya. Tapi ada juga yang tidak sampai derajat haram, seperti memberi dan mengambil tangan kiri. Itu ada hadisnya, setan juga begitu. Setan itu kalau ngasih tangan kiri, ngambil tangan kiri. Karena itulah ulama mengatakan makruhnya mengambil tangan kiri, memberi tangan kiri. Karena itulah adat yang indah di tengah-tengah kita. Kalau kita terpaksa ngasih tangan kiri, kita bilang apa? Maaf tangan kiri, gitu. Ya, maaf tangan kiri. Ini diantara adab yang baik. Nah, apa larangan ini, hukumnya ini apa? Jumhur mengatakan makruh saja, nggak sampai derajat haram. Karena ada hadis mengatakan Nabi pernah pakai sendal satu, tapi ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga tidak dijadikan hujjah, ya. Dan yang lebih tepat Allah alam adalah pendapat Zahiriyah kalau larangan ini haram karena menyerupai siapa tadi? Setan, dan termasuk pakaian yang syuhrah. Ini pendapat Ibnu Hazm dan Sun'ani. Karena itulah lebih baik, ya Pak, kita kalau sendal kita hilang sebelah, tenteng saja satu, jalan nyeker nggak masalah, merendahkan kesombongan di hati kita. Perlu sesekali, ya. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ditanya, ya, tentang sendal yang hilang sebelah atau yang geser sebelah. Kan sering kita tuh ditendang orang sendal kita, kan? Ya, di sini sendal sebelah, itu sendal sebelah. Boleh nggak, Syekh, kita pakai sendal tersebut terus ngelangkah sesekali, bentar aja, 2 langkah, baru pakai yang satunya? Kata Syekh Ibnu Baz, jangan. Kan cuma beberapa langkah. Ya, kata Syekh bin Baz, kalau engkau mampu tidak menyelisihi sunnah Nabi meskipun cuma 1 langkah, lakukan. Luar biasanya beliau untuk mengikuti sunnah. Caranya gimana? Kalau sendal sebelah jauh, pegang sendal sebelah, jalan ke sana nyeker, udah deket, pakai dua-duanya. Jangan pakai satu, jalan-jalan kemudian ngambil yang satunya, ya. Ini diantara adab berpakaian dan termasuk beralas kaki. Yang pertama tadi apa? Dahulukan sebelah kanan. Kalau ngelepas yang kedua, dahulukan sebelah kiri. Yang ketiga, tidak pakai alas kaki sebelah, ya. Yang keempat, ini sering dibahas, tidak boleh pakaian melewati mata kaki. Hadis ke-14, Pak. Ada dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar, ulama Syafi'i, ya.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat, maksudnya bukan orang tersebut menghilang di hari kiamat, tidak kelihatan oleh Allah, nggak mungkin Pak. Allah itu semuanya melihat. Maksud Allah tidak melihat, artinya Allah tidak melihat dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Kalau ada hadis Allah tidak melihat, bukan berarti Allah nggak melihat mereka di hari kiamat, lihat, tapi dengan tanpa kasih sayang. Siapa diantaranya yang menyeret pakaiannya dengan sombong? Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi hadis ini larangan isbal karena sombong. Apa itu isbal? Menurunkan pakaian bawah, ya, atau pakaian yang ke bawah menutupi atau melewati mata kaki. Ini namanya isbal, dan larangan ini hanya berlaku bagi laki-laki. Kalau perempuan maka dia harus di bawah mata kaki, ya, kecuali dia pakai kaos kaki dan semisalnya, ya. Apa hukum isbal? Ulama sepakat kalau karena sombong haram. Ya, jadi sepakat Pak. Orang yang isbal karena sombong sepakat, tidak ada khilaf. Hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Ini hadisnya, dalilnya. La innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Allah enggak ngelihat dengan pandangan rahmat. Artinya di hari kiamat dapat azab dia. Di hari kiamat kalau dia sombong. Nah, ulama beda pendapat kalau enggak sombong. Jadi perhatikan Pak, isbal masalah khilafiyah. Isbal masalah ijtihadiyah, bukan standarisasi sunnah atau enggak sunnah. Lihat orang isbal, enggak sunnah, salah. Dia sunnah tapi mungkin dia salah dalam masalah ini. Ya, perhatikan mana yang jadi konsep, mana yang tidak. Yang mengeluarkan seorang dari sunnah itu namanya usulu sunnah, pokok-pokok sunnah. Meyakini Allah tidak ada di atas arsy, ini keluar dari sunnah. Meyakini bahwasanya sahabat bukan generasi yang terbaik, keluar dari sunnah. Menolak adanya azab kubur, nikmat kubur, keluar dari sunnah. Adapun masalah seperti ini khilafiyah. Karena jumhur para ulama, imam yang 4 mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena hadis-hadis yang kita sebutkan menyebutkan karena sombong. Artinya kalau enggak sombong enggak haram, tapi makruh saja. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Nawawi. Kita main ini Pak ya, main ilmiah Pak, main ilmiah. Kita sebutkan kalau khilaf-khilaf jangan kita sembunyikan. Jangan kita sembunyikan. Ini pendapat yang pertama. Apa hukumnya kalau nggak sombong? Makruh, pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua, pendapat Hanbali. Ya, kita tunggu ini bunyi aja ya. Hanbali hukumnya haram. Ya, ini pendapat sebagian ulama Hanabilah dan juga ulama Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'i pun ada yang mengharamkan. Contohnya Imam Zahabi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ini ulama Syafi'iyah mengharamkan mutlak, baik sombong nggak sombong, isbal haram. Ini pendapat 3 ulama luar biasa zaman sekarang, Syekh Albani, Syekh bin Bas, dan Syekh Utsaimin. Tiga-tiganya sepakat bahwasanya isbal mutlak haram. Luar sholat, di luar sholat, sombong nggak sombong. Dan inilah pendapat yang lebih tepat, pendapat yang kedua. Ya, apa sebab-sebabnya, apa alasannya, apa argumennya, kita akan bahas setelah azan ya Isya ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Mohon jangan balik dulu ya. Ya, AGU berarti boleh ya isbal ya. Besok aku akan pakai celana-celana panjang yang belum saya potong, yang saya simpan di lemari ya. Jumhur bro, jumhur. Nanti ya. Ini baru pemaparan khilaf Pak. Sekarang kita baru metode tarjih, menguatkan.
Karena itulah bapak-bapak yang mungkin baru ngaji, yang dalam keadaan isbal nggak masalah, duduk aja dulu pengajian. Ya karena ini syarat masuk masjid ini harus cingkrang, nggak ada. Ya tidak ada Pak, santai. Ya santai. Masalah khilafiyah itu harus toleransi, tenggang rasa. Ya tapi tauhid harga mati, akidah harga mati, nggak ada toleransinya. Tapi masalah khilafiyah biasa. Ya ada yang tangannya tegak gerak, ada yang enggak, ada yang tangan dulu ketika sujud atau yang lutut dulu, ada yang duduk istirahat, ada yang enggak, duduk 2 rakaat tawaruk atau iftirash, biasa itu ya. Jadi jangan kita baper ya. Saya misalnya memberikan pengajian yang lebih tepat adalah tidak menggerakkan telunjuk, boleh sesekali, tapi hukum asalnya seringkali tidak gerak. Kalian nggak setuju sholat sebelah saya, ya sebelah aku tunjuk ini Ustaz, ya. Kita nggak boleh marah, biasa santai. Masalah khilafiyah nggak ada yang memaksa. Tapi masalah akidah, tauhid, ya manhaj itu usul pokok agama yang nggak boleh kita berbeda dalam masalah pokok, ya bukan masalah yang cabang, yang furu'. Ya, lebih tepat pendapat adalah haram secara mutlak isbal, sombong maupun tidak sombong. Apa alasannya? Hadis Abu Daud yang menyebutkan isbal itu sendiri sudah bagian dari kesombongan. Dalam sebuah hadis dikatakan wa iyyaka wa isbal izar, kata Nabi, hati-hati jangan kalian isbal. Kenapa? Fa innaha minal makhilah, karena isbal bagian dari kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan Allah tidak suka ya kesombongan. Jadi hadis ini jelas. Al isbal minal makhilah, isbal bagian dari kesombongan. Artinya yang isbal pasti sombong dalam hadis ini. Aku nggak sombong, itulah sombong, menolak kebenaran. Aku tidak sombong, kita berarti merekomendasi diri sendiri. Siapa di sini yang jamin nggak mungkin sombong? Nggak ada yang bisa jamin. Ini poin yang pertama. Yang kedua, Nabi memerintahkan sahabat dan beberapa orang untuk menaikkan pakaian di atas mata kaki tanpa tanya, kau sombong atau tidak. Semuanya diseragamkan. Abdullah ibn Umar, perhatikan, Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar sahabat Nabi, insya Allah nggak sombong, Pak. Tapi apa kata Nabi? Ya Abdullah irfa izarok, angkat pakaianmu karena di bawah mata kaki. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang kritis, mau meninggal, habis kena tujah. Abu Lulu al-Majusi, budaknya Mughirah bin Syu'bah, ketika imam sholat subuh ditujah. Ya, dan dahulu medis nggak seperti sekarang. Kalau beliau minum keluar dari luka bekas tusukan tersebut. Ketika lagi kritis, ada orang yang pakaiannya di bawah mata kaki. Dia bilang, ya bana imna akhi, wahai keponakanku, irfa taubak, angkat pakaianmu, fa innahu abqali taubika wa atsqali rabbika, karena itu lebih suci untuk pakaianmu, biar nggak kena najis, Pak. Ya, ingat kalau orang yang isbal itu kalau masuk WC sibuk gulung-gulung, takut kena najis kalau dalam WC. Sedangkan kita alhamdulillah nggak usah perlu lagi gulung-gulung, masuk saja nggak kena najis karena di atas mata kaki, dan lebih bertakwa kepada Tuhanmu. Artinya Umar nggak mungkin ketika kritis mengingkari sesuatu yang mungkin remeh-temeh, masalah khilafiyah. Jelas ini masalah yang menunjukkan haramnya, karena Umar aja ketika sedang kritis pun beliau semangat mengingkari kemungkaran tersebut. Kalau seandainya bukan sebuah kemungkaran, tidak akan diingkari dalam keadaan yang kondisi demikian. Kemudian hadis yang umum, dalam hadis dikatakan ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apapun yang melewati mata kaki dari pakaian bawah, tempatnya di neraka. Enggak tertulis sombong atau enggak sombong. Dan kenapa dilarang? Yang pertama karena menuju kesombongan. Ya, awalnya mungkin enggak sombong, lama-lama nah baju aku, celana aku bagus. Ya. Karena pakaian raja itu kan kadang jubahnya sampai nyeret-nyeret tanah. Itu kan kalau jubah-jubah zaman dulu orang-orang, ya, atau gaun-gaun pengantin itu ujung-ujungnya tuh sampai 5 meter, Pak. Ya, itu menunjukkan apa? Sebuah kesombongan, berlebih-lebihan. Kita dibilang kurang dasar.
Bukan kurang dasar, kau yang berlebih-lebihan. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang nih enak Pak. Hijrah zaman sekarang enak. Udah biasa cingkrang. Kalau zaman kita dulu 10 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, subhanallah, itu dibilang kebanjiran, apa lagi? Kurang dasar, ya. Kemudian pokoknya sekarang enak style sudah anak-anak muda. Ya, udah istelan kayak gini, baggy dan semisalnya. Ya. Jadi lebih mudah hijrah zaman sekarang, dan juga menyerupai wanita. Wanita pakaiannya ya kena bumi, sedangkan laki-laki di atas mata kaki. Itu perbedaannya. Kemudian menjaga diri dari najis. Ustadz, saya pernah dengar sebuah hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Ini hadis oncak untuk mengatakan ya isbal itu tidak mutlak haram. Hadis Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ngadu, ya Rasulullah, aku nih celananya isbal terus melorot. Apa kata Nabi? Enggak apa-apa, karena kau enggak mengerjakannya karena sombong. Ini hadis yang dijadikan jumhur dalil bahwasanya isbal itu tidak haram, tapi makruh saja. Yang haram itu kalau sombong. Pertanyaan, perhatikan. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan sengaja, bukan dari awal di bawah mata kaki, tapi di awalnya di atas mata kaki, tapi melorot karena beliau kurus, ngeret, naik lagi, tret, inilah gemuk, ya, XXXXL, ya, nggak pakai hadis Abu Bakar As-Siddiq, beda tempat Pak, ya, ini kurus melorot, sudah dinaik ke dia tuh, turun lagi. Kalau kita kayak gini boleh Pak, ya, misalnya kita alhamdulillah dietnya berhasil. Ya, pakaiannya kita udah di atas mata kaki, cuman berjalan ngeleret lagi, naik ke lagi, ngeleret lagi, naikkan lagi, ngeleret lagi. Ini nggak masalah. Sebagaimana hadis Abu Bakar As-Siddiq, kalau ingat dieret, kalau ingat diseret, ya, makanya pakai ikat pinggang. Yang dulu nggak ada, ya, hanya pakai ikat biasa. Dan kalau nggak sengaja maka boleh. Nabi pernah isbal Pak. Ada yang tahu kapan? Ketika terjadi gerhana. Kalau zaman dulu Pak, gerhana menakutkan. Kalau zaman sekarang gerhana, hai guys, kita sekarang sedang ya selfie. Ya dulu Pak, orang gerhana, wah takut. Nabi tuh khawatir. Takut ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil nikmat cahaya bentar aja udah serem. Ya, kalau gerhana bulan malam-malam nggak terlalu Pak ya. Gerhana matahari siang-siang, sore-sore, pagi-pagi gelap, wah ngeri gitu sebenarnya kalau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saking takutnya tergesa-gesa pakai celana. Ada yang bilang dalam hadis dia pakai jubahnya istri yang lebih panjang, sehingga beliau isbal ketika sholat gerhana. Ini tidak sengaja, nggak ada ya maksud demikian ya. Dan juga yang kedua poinnya, Abu Bakar sudah ditazkiyah oleh Nabi, direkomendasi Nabi, engkau nggak sombong. Siapa di antara kita yang direkomendasi nggak sombong? Ya, ada yang, aku nih kayak Abu Bakar Siddiq, nggak sombong. Ya, ini mungkin bisa jadi kesombongan. Ya, jadi intinya dengan sombong ini diharamkan, tanpa sombong juga diharamkan. Dan meskipun mereka beda pendapat, ulama sepakat satu Pak, bahwasanya isbal lebih baik dibandingkan isbal. Iya kan? Jumhur meskipun bilang makruh isbal, sunnahnya nggak isbal. Jangan dibilang jumhur ini isbal semua Pak. Mereka mengatakan isbal makruh kalau nggak sombong, tapi pakaian mereka semuanya di atas mata kaki. Imam Nawawi, Imam Syafi'i nggak isbal dia, tapi berpendapat makruh. Afdolnya, sunnahnya, lebih baiknya di atas mata kaki. Cingkrang lebih afdol, lebih aman dibanding yang tidak cingkrang. Ustadz, gimana kalau kita pakai selimut? Lagi tidur pakai selimut di atas mata kaki, nyamuan semua kakinya. Ustadz, saya pakai kaos kaki. Kaos kakinya pasti menutup mata kaki. Ustadz, saya nakes, tenaga kesehatan, kadang pakai APBD. Apa APBD? Alat pelindung diri yang kayak robot itu. Ya, semuanya lengkap. Itu kan isbal. Ya, apa hukum seperti ini? Ya, atau pakai jas hujan Ustadz, jas hujan. Ya, kalau jas hujannya cingkrang, sepatunya basah, maka dia ya jas hujannya dia pakai isbal. Apa hukum seperti ini? Kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ya, dan satu hadis lagi besok Pak, ya minggu depan,
Ya, jadi kita selesai kitabnya minggu depan ternyata ya, dan masuk ke bab baru tentang silaturahmi dan berbakti kepada orang tua. Silakan ada yang bertanya. Saya tutup dulu ya karena Ahrami mau ini ya, mau ada kajian lagi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.